Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka tatkala Talut membawa bala tentaranya, dibawa untuk berperang, karena memang janji mereka itu kalau saya dijadikan raja akan berperang dan membela keluarga dan membalas dendam atas kejahatan mereka terhadap kami dan keluarga kami, karena mereka mengusir kami dan memisahkan kami dan anak-anak kami, istri-istri kami, maka akan perang. Itu mulai kendor sudah. Kenapa? Karena yang memerintah itu bukan orang kaya, bukan orang yang punya wibawa, istilahnya seperti itu, tetapi orang yang miskin dan bukan dari golongan pembesar, ya, seperti itu. Dibawalah oleh Talut itu, ya, mereka. Maka tatkala Talut itu membawa tentara-tentaranya yang ingin membalas dendam kepada orang-orang, ya, yang memerangi mereka, yang mengusir mereka, qala innallaha mubtaliikum binahar. Talut berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sungai. Ya apa? Di terik matahari ada sungai. Gimana? Sungainya bening. Bagaimana manusia itu tidak terbawa untuk meminumnya? Lalu Talut itu berkata, faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang meminumnya, maka dia bukan dari golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka sesungguhnya dia dari golonganku. Jadi tidak minum maksudnya. Illa man yatarafa ghurfatan biyadih, kecuali hanya mengambil seceduk dengan tangannya. Jadi gini aja, ya, itu seceduk lalu diminum, cukup sudah. Sebagai apa? Pelepas dahaga saja, bukan pas nyelam, pas minum. Nah, kebanyakan dari mereka itu, katanya Allah SWT, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kemudian mereka itu meminum air sungai itu tadi karena merasa dahaga, mereka minum sampai kenyang. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka itu yang mengambil dengan seteguk air untuk menghilangkan haus dan dahaga. Paham? Nah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, maka tatkala, ya, orang-orang yang dibawa bersama orang-orang beriman, ya, jadi maka tatkala orang-orang yang beriman yang bersama dengan Talut, ya, dan bala tentaranya itu tadi, qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Mereka mengatakan, wahai Talut, aku sudah tidak sanggup pada hari ini memerangi Jalut dan bala tentaranya. Ini yang ikut mau berperang dengan memerangi Jalut yang mengusir mereka, Bani Israel. Karena minum banyak, dia mengatakan seperti itu. Hai Talut, aku sudah tidak punya kesanggupan pada hari ini memerangi Jalut dan tentaranya. Kenapa? Karena tadi aku minumnya banyak. Kan tak tahu Talut itu. Mau nyelam tahu? Minum banyak? Tak tahu. Padahal sudah kocak, diwanti-wanti. Dan Talut itu, awas ya, Allah akan menguji kamu saat ini. Kamu akan dimasukkan, akan dilewatkan sungai, kamu jangan minum. Kalau kamu minum, bukan golongan saya. Kalau kamu hanya mengambil sedikit, berarti kamu golongan saya. Tetapi dia tidak mau peduli. Nah itu ujian dari Allah. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkata orang-orang yang berprasangka, artinya yang mempunyai keyakinan. Dan ini adalah sangkaan, ya, terhadap Allah. Artinya kalau sangkaan ini mau dipertajam lagi supaya bertambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah,
Ya, dia berkata, apa katanya? Annahum mulaqullah, bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Allah. Artinya kalau sudah bertemu dengan Allah, ya, kalau bertemu berarti kan ada Allah. Ya, kalau mereka yakin bahwa mereka itu berjumpa dengan Allah, berarti Allah itu sanggup menolongnya karena bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ini lain, wallahu ma'as-sabirin. Dannya apa? Bukan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Prasangka mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah karena berapa banyak yang sedikit itu, golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dia yakin. Kenapa yakin? Ditimbulkan dari hati. Oleh karena itu, perhatikan. Orang yang kuat itu bukan badannya, tapi hatinya. Paham? Hatinya kuat, imannya kuat. Badan bisa boleh jadi besar. Mungkin hatinya kecil, kemungkinan. Ini bukan bentak Jalut. Ini kalau Jalut besar, hatinya besar. Kenapa? Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Tapi kalau orang sekarang misalkan kalau dihadapi seperti apa? Orang yang main fitness, angkat besi, besar-besar badannya. Ya, minumnya susunya 800.000 sekali, 2 kali minum. 200.000, 800.000. Ada pemrotok. Yang tempe bentahu ada paku tak keluar ya. Nah, kalau itu pakai apa? Orang Barat maksudnya. Orang-orang Barat yang sukanya membesar-besarkan badan, ya, fitness besar. Habib dulu pelatih fitness atau di Jasmani militer. Itu karena memang sudah terbiasa seperti itu, besar badan, kuat. Ya, kalau militer itu lain dengan apa? Dengan fitness. Kalau militer itu dia lah kekuatannya di otot, bukan di badan besar. Makanya, ya, lain. Tentara itu lain dengan ahli fitness yang besar-besar badannya, toknya, dibentuk saja itu. Tapi kalau tentara enggak, kekuatan otot. Ya, walaupun kecil-kecil, kalau tentara itu bisa ngelawan yang besar. Oh, bahaya. Sama dengan kan kopi dan kan gedeng. Pohon kopi dan pohon pisang. Pohon pisang besar. Itu fitness itu. Seperti pohon pisang. Tentara itu seperti pohon kopi. Ototnya. Mana kuat? Tidak usah dijawab. Itu pertanyaan tidak perlu jawaban, tidak butuh jawaban karena pacet jelas. Allah itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit itu dapat mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Itu semangat. Kalau sudah tabut ditaruh di depan, itu menjadi semangat walaupun sekonek. Yang banyak di kalangan orang Yahudi akan diperangi dari kelompok Jalut itu menjadi kecil. Diperlihatkan kepada orang-orang beriman yang bersama Talut itu bahwa musuhnya yang ada di hadapannya itu sedikit, padahal banyak. Yang sedikit dianggap seakan-akan banyak, padahal sedikit. Ketika dipertemukan, wah, malaikat turun. Pendongeng mereka jedar. Malaikat siapa turun? Paham? Nah, ini berapa banyak yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak itu dengan izin Allah, karena Allah menurunkan pertolongannya lewat malaikat. Selain sekolah itu bisa memerangi mereka dengan tenaganya, dengan imannya, dan dengan kepintarannya dalam berperang, ditambah dengan bantuan malaikat yang diturunkan beribu-ribu malaikat. Jangankan beribu malaikat, sampai dinyatakan di sini 4.000 malaikat di ayat yang lain. Kalau 4.000 malaikat selak itu jadi enggak. Satu saja malaikat itu malaikat Jibril itu sayapnya 600 sayap. Ya, 600 sayap.
Satu sayap saja kalau aku pergi seret langsung nebak ke langit. Makin matos bener. Mun Jibril betoron ondem apa mata are redup. Kenapa tertutup dengan gelembangnya Jibril? Mun apa? Seperti itu. Tapi malaikat itu ya turunnya itu bisa dibuat sebagaimana aslinya dan juga bisa berubah menjadi kadar ehwalnya. Jadi bisa kecil maksudnya. Jadi besar, kecil. Dan kecepatannya sama. Saat dikebas walaupun kecil sampai ke langit. Apalagi 6.000 sayap. Kamu pernah menghitung Garuda Pancasila? Burung Garuda berapa tuh sayapnya? Ya, seperti itu. Makanya manusia punya sayap juga. Kamu tuh punya sayap untuk apa terbang? Kepada apa? Kepada Allah. Loh, bagaimana hidup sayapnya? Sayapnya cuma 2? Enggak. Sayapnya kamu itu ketika subuh 2 rakaat. Ketika duhur 4 rakaat. Ketika asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Terbang kamu dengan sholat. Tahu pesawat? Pesawat berapa? Gelembangnya 2 kan? Ya. Helikopter berapa? Pak, oh, baling-balingnya paham? Ada yang 3. Banyak ya. Jadi contoh-contoh yang dibuat oleh seperti siluman yang dibuat oleh Habibie. Gelembang banyak setong, berdua, nah 2. Di sini tidak ada. Apollo juga gitu. Apollo 11 dan sebagainya. Jadi itu perumpamaan bahwa kamu itu punya sayap. Ya. Kalau kamu punya sayap tidak digunakan, ya. Belum. Tidak terbang, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini yang ada dalam Al-Quran dan tafsirannya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang yang sabar. Artinya orang yang sabar itu walaupun sedikit bisa menjadi kuat karena keimanannya dan dapat mengalahkan yang banyak ya karena kesabarannya. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ma'al qaumil kafirin. Tatkala mereka ya memerangi Jalut dan tentaranya, mereka mengatakan atau berhadapan dengan Jalut dan tentaranya, kalau mereka mengatakan Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah timpahkan kepada kami kesabaran, limpahkan kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami, wansurna, dan tolonglah kami al qaumil kafirin, atas kejahatan kaum yang kafir. Nah ini, mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan ini dapat mempengaruhi batin kita, jiwa kita, roh kita untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah SWT, melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita supaya kerinduan kita kepada Allah SWT, khususnya ketika mendirikan sholat dan berzikir kepada Allah serta banyak selawat, supaya kita bahagia dunia dan akhir. Biberkati habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa lafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.